Halo semuanya, kembali lagi bersama Farida di sini. Nah, sesuai judul ya, aku mau ngebahas tentang pengalaman aku waktu hamil pertama kali itu aku keguguran, Blackhead ovum, BO, terus aku harus dikuret. Nah, jadi awal mulanya itu kan aku itu menikah dengan suami aku itu tanggal 13 Januari 2019. Nah, sebelum aku nikah itu aku sudah dapat head waktu sekitar tanggal 25 Desemberan 2018. Nah, aku itu kalau head itu rutin biasanya tanggal 1 sampai 7. Nah, nanti bulan depannya itu tanggal 8 sampai 16. Terus nanti selanjutnya 17, pokoknya hari terakhirnya. Nah, harusnya itu aku bisa haid itu akhir Januari atau awal Februari. Nah, aku kok ngerasa nih waktu pas awal Februari kok aku belum haid gitu kan. Kok kayaknya ada feeling apa jangan-jangan aku hamil ya, tapi kan aku baru nikah gitu kan. Terus ya udah iseng deh aku beli test pack di tanggal 9 Februari 2019. Aku iseng beli test pack dan ternyata hasilnya nih, nah ini udah ada 2 garis, cuman sedikit samar doang ya. Nah, aku buat mastiin tuh tanggal 13 Februari aku beli test pack lagi dan hasilnya tuh udah jelas banget 2 garisnya gitu kan. Nah, terus aku jadwalin mau ke dokter itu tanggal 23 Februari 2019, itu hari Sabtu. Pas ke dokter nih hasilnya ada nih ya, masih ada fotonya aku simpen, dan ternyata usianya situ sudah 6 minggu. Nah, harusnya kalau kata dokternya, Bu, harusnya kalau 6 minggu itu janinnya sudah terlihat, tapi ini kan masih baru kantongnya doang. Nah, terus kata dokternya nanti balik lagi aja ya 2 minggu biar kita pastiin itu janinnya itu berkembang atau tidak. Nah, 2 minggu setelah itu sekitar tanggal 9 Maret aku balik lagi ke dokter USG dan ternyata janinnya sudah terlihat. Tapi aku cari foto USG-nya keselip nggak ada gitu ya. Tapi aku ingat banget itu USG umurnya adalah 8 minggu 1 hari, dan itu janinnya udah terlihat, udah ada. Terus DJJ-nya juga udah ada. Terus aku merasa oh alhamdulillah berarti janinnya ada terus berkembang gitu kan. Nah, dokternya bilang kalau hamil itu nanti kontrolnya sebulan sekali ya Bu. Berarti nanti sebulan dari 8 minggu ya sekitar usia 12 minggu nanti balik lagi kita buat ngecek USG gitu kan, perkembangannya gimana gitu. Oh ya udah ya dok, nanti sebulan sekali gitu kan, nanti bulan depan saya balik lagi ya. Nah, kan setelah aku USG sebulan kemudian kan berarti sekitar awal April. Nah, awal April itu aku mau ada acara ngunduh mantu di rumah ibu mertua aku. Nah, aku kan tinggalnya di Selipi, ibu mertua aku di Tegal Alur. Nah, jadi mau ada acara ngunduh mantu di sana seharian kan di rumah. So aku pikir oke, tanggalnya bentrok nih, ya udah berarti minggu depannya aja lah habis ngunduh mantu nanti aku USG. Nah, setelah dari USG itu kan sekitar 8 minggu, itu aku 2 minggu setelahnya itu sampai umur 9 minggu 10 minggu itu aku ngerasa mual muntah yang cukup parah gitu ya. Sampai aku makan keluar terus makannya cuma bubur, badannya lemes karena makan ya muntah. Sampai aku badannya udah lemes banget, terus sampai nangis gitu bawa ibu hamil. Terus aku bilang suami aku, aduh aku kayaknya nggak kuat gitu loh. Ternyata gini ya perjuangan ibu hamil gitu kan. Aku ngerasain selama kurang lebih 2-3 minggu seperti itu gitu kan. Akhirnya mungkin di minggu ke 11 aku pikir tuh ya udah reda, udah nggak terlalu mual muntah. Nah, pas mau tiba acara nih tanggal 6 April tuh kan hari Sabtu. Hari Sabtu aku acara ngunduh mantu. Ini ada fotonya, ngunduh mantu seharian tuh di rumah kan ya acaranya. Selama acara ngunduh mantu itu tuh aku nggak ngerasa apa-apa ya, cuman bawaannya sering lapar aja gitu kan. Acaranya kan selesai seharian di rumah jam 8 aku udahan, aku beres-beres make up, baju semuanya, terus aku tidur. Nah, kejadiannya ini dimulai besoknya pas tanggal 7 April. Nah, tanggal 7 April aku bangun tidur, lupa ya jam berapa, jam 6 apa ya, karena kan capek banget. Jam 6 pas setengah 7, pas aku ke kamar mandi itu kan, pas aku buka celana itu ternyata udah darah semua, darah merah seger gitu. Aku di kamar mandi langsung
gemeter lah, nangis, shock, gimana sih orang kan lagi hamil kok masa ada darahnya gitu kan. Terus aku langsung buru-buru keluar kamar mandi ke kamar, itu dilihat sama yang lain, kenapa nangis, itu sampai nangis sesegukan kan ya, karena shock gitu kan. Terus akhirnya aku periksa ke klinik aku yang kemarin itu terus aku dari Tegal Alur ke klinik tuh ke daerah Tomang. Itu selama perjalanan itu perut aku sakitnya masya Allah ya, itu kayak orang haid. Jadi aku kalau haid itu memang sakit cuman sekedar nyut gitu aja. Nah itu tuh sakitnya melebihi aku haid gitu loh, perutnya sakit banget, melilit sampai sakit banget lah pokoknya. Terus akhirnya nyampe di klinik itu sekitar ada antrian 2 orang aja kalau nggak salah, antri. Terus aku pas giliran aku masuk, cerita sebentar sama dokternya kenapa gini kan, terus langsung USG. Nah pas di USG ini dokternya, oh iya dokternya tuh nggak ngomong apa-apa, nggak jelasin apa-apa gitu kan. Terus saya USG katanya, oh ya udah Bu duduk gitu kan. Terus kita duduk, dokternya, jadi Bu ini hamilnya ibu sudah keguguran, dia bilang gitu kan. Janinnya sudah tidak berkembang dan umurnya itu sekarang 8 minggu 2 hari. Jadi cuma selang sehari dari aku USG yang sebelumnya gitu kan. Keguguran dong? Iya, dia bilang gitu kan. Jadi ini kan udah ada janinnya, ibu harus segera dikuret, kalau enggak nanti bahaya gitu kan. Terus aku bilang, aku masih shock, masih kaget gitu kan ya. Terus kata dokternya, ini saya buatin surat pengantar ya, nanti langsung aja ke rumah sakit bilang ini katanya keguguran gitu biar dikuret gitu kan. Ya udah akhirnya pulang ke rumah mama aku. Terus ya mamaku juga kaget, kenapa nangis gitu kan, cerita. Ya udah kan masih shock, udah di rumah aja dulu. Di rumah itu sambil tiduran, perut masih sakit, ngerasain kram sepanjang hari gitu kan. Karena aku udah nggak kuat, aku bilang akhirnya sore-sore kita, jadi di dekat rumah aku itu ada beberapa rumah sakit ya. Nah terus waktu pas sore hari aku bilang aku udah nggak kuat, coba yuk kita ke dokter gitu kan. Aku sama suami aku coba ke rumah sakit A gitu, anggap aja rumah sakit A ya, rumah sakit nomor 1 nih ada. Itu aku datang ke UGD, terus aku cerita dong aku hamil, aku pendarahan. Terus dengan enaknya penjaganya, entah siapa perawat atau dokter jaga, dia cuma ngomong gini, ya kita lagi nggak ada dokter kandungan Bu gitu kan, hari ini dia lagi libur. Nah terus dia bilang kalau mau ya kita panggil, ibu nunggu aja gitu. Loh kok di UGD tapi perlakuannya maksudnya nggak sigap gitu. Terus padahal aku tuh kondisinya udah nangis, perut aku sakit gitu kan. Terus aku bilang udahlah nggak usah, udah kita pulang aja gitu. Aku udah nggak suka aja sama perlakuan rumah sakitnya gitu kan. Ya udah aku pulang dong, masih nangis, masih tiduran. Akhirnya udah sepanjang malam itu perut aku masih sakit banget sampai akhirnya sekitar jam 3 pagi ya hari Seninnya berikutnya itu aku udah nggak tahan lagi lah, pokoknya perut aku sakit banget. Nah selama perut aku sakit itu aku juga ngalamin diarenya cukup parah ya, jadi bisa berkali-kali tuh bolak-balik kamar mandi itu aku diare itu. Terus masih keluar apa sih kayak dagingnya gitu kan. Ya udah akhirnya jam 3 aku langsung ke rumah sakit yang kedua gitu kan. Nah ini aku sebut aja rumah sakit Pelni gitu kan. Aku ke Pelni, nyampe IGD aku bilang langsung disambut entah sama perawat atau apa. Aku bilang aku lagi hamil tapi aku keluar darah, sakit banget. Oh terus langsung diambilin aku kursi roda. Aku langsung didorong kursi roda, dibawa masuk. Terus katanya suaminya suruh urus berkas aja Bu gitu kan. Ya udah di dalam aku masuk, aku cerita aku kan masih diare, aku dikasih di atap, aku inget banget di atap 2 tablet langsung. Terus diare aku udah berhenti kan, itu kan sekitar jam 4 subuh ya, jam 4 jam 5 pagi gitu kan. Terus akhirnya jam 6 jam 7 aku dibawa masuk ke kamar, dapet kamar aku kan, masuk kamar. Terus katanya ibu nanti langsung dikuret ya sama dokter, tapi mungkin sekitar jam 9 gitu kan jadwalnya. Oh ya udah iya gitu kan. Jadi aku di kamar nunggu diare aku sudah berhenti. Terus sakitnya tapi masih tetap sakit gitu kan. Terus masih ya udah akhirnya sekitar jam setengah 10 aku dibawa ke ruangan bersalin kayaknya gitu kan. Di situ aku langsung disuruh tiduran lagi, kaki aku sudah ditaruh di atas 2 gitu ya, jadi sudah terbuka kayak mau posisi lahiran. Terus aku sempat lihat jam, itu jam
9.30. Terus kata dokternya, Bu saya anestesi dulu ya, mau saya bius gitu kan. Oh ya udah, dibius. Pas sudah dibius aku tuh masih sedikit sadar, dokternya datang, kenapa ini, katanya BO dok gitu kan dijawab sama susternya. Terus ya udah aku langsung tertidur. Terus tiba-tiba aku nggak inget ya pokoknya, terus dibangun ada aja yang bangun aku, bu bangun, pipi aku ditepok-tepok bangun. Terus kepala aku masih keliengan, masih pusing. Terus aku sempetnya lihat jam dulu coba itu sekitar jam 10 kurang 5 kayaknya. Maksudnya loh prosesnya cepet ya, nggak sampai setengah jam gitu. Terus aku itu pas bangun itu ya udah bersih gitu, udah rapi, sudah pakai celana, sudah pakai pembalut gitu kan. Akhirnya nah setelah aku bangun itu perut aku sudah hilang rasa sakitnya, sama sekali sudah tidak sakit gitu ya. Ya padahal tuh sebelum di anestesi itu perut aku masih sakitnya masya Allah gitu kan. Setelah bangun itu hilang sama sekali. Ya udah, akhirnya setelah dicek lagi sama dokter, katanya aku sudah boleh pulang sore itu juga. Aku sudah boleh pulang hari itu juga, sore itu juga. Dan wow cepet sekali gitu. Padahal aku kan baru masuk subuh ya, sekitar jam 4-an sore aku sudah boleh pulang. Jadi suami aku ngurus-ngurus dulu. Habis maghrib aku balik ke rumah, sudah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi itu aja sih pengalaman aku di kuret. Penyebab kita keguguran BO itu sebenarnya belum ada yang pasti ya. Mungkin bisa jadi karena genetik atau kromosomnya atau sel telur atau spermanya kurang bagus gitu. Pokoknya intinya kalau hamil ya kita dijaga aja lah gitu kan. Nah jadi itu aja sih sharing aku, pengalaman aku waktu pas aku hamil pertama kali, tapi aku langsung keguguran dan harus dikuret. Jadi aku berbagi info aja sama teman-teman semua, barangkali ada yang merasakan juga seperti aku ya. Semoga kita semua para ibu hamil diberikan kesehatan sampai kita melahirkan ya. Ya cukup sekian ya teman-teman, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya, see you.